Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ayu Rizky Oli Taufiko. Saya adalah seorang guru di SD Insan Amanah Kota Malang. Merdeka belajar. Ya, senang sekali rasanya saat Mas Menteri mendengungkan tentang kurikulum merdeka. Pada hakikatnya, kurikulum merdeka sangat berpihak kepada siswa. Hal ini erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Praktik baik yang saya terapkan adalah strategi trio peta cerita kolaborasi, di mana strategi trio peta cerita kolaborasi mewadahi kebutuhan peserta didik yang bermacam-macam. Dalam hal ini, saya mengambil diferensiasi pada proses, di mana anak-anak akan berperan dalam kegiatan belajarnya sesuai dengan gaya belajar yang sudah dilakukan diagnosis di awal kegiatan pembelajaran. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, mereka akan berperan sebagai explorer atau pencari informasi. Kemudian untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka akan berperan sebagai navigator atau yang akan mengarahkan jalannya diskusi. Kemudian, peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, mereka akan mendapatkan peran sebagai kartografer atau pembuat peta. Penerapan strategi trio peta cerita kolaborasi ini tentunya sangat sesuai untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berliterasi. Nah, dari ketiga gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda tersebut, kemudian mereka akan bekerja dalam kelompok berkolaborasi untuk menguraikan pesan-pesan yang terkandung di dalam dongeng. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Waduh, kelas 3C ini anaknya Bu Guru memang anaknya sangat bersemangat sekali. Oh, siapa yang tidak masuk? Ivan dan Inas. Oh, Mas Ivan sama Mbak Inas. Oh, melakukan. Nah, dimanapun dan kapanpun kalian berada, kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Ada kami guru dan murid harus saling menyayangi. Terus kami guru dan murid harus selalu semangat belajar. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pohon cemara. Wah, pohon cemara ini adalah salah satu pohon yang merupakan diciptakan oleh Allah juga ya. Semua tumbuh-tumbuhan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhan, hewan. Cemara pohon ranting, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tamat menari. Hari ini kita akan belajar tentang, tadi kan kalian sudah bernyanyi pohon cemara nih ya. Kita akan belajar tentang berbagai pola irama dan bentuk dalam sebuah lagu. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari pesan yang terkandung di dalam dongeng. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak hebat dapat menyanyikan lagu sesuai dengan pola irama yang disajikan dengan tepat, dan juga anak-anak bisa memahami sekaligus menerapkan pesan yang terkandung di dalam sebuah dongeng. Setelah badai reda, Saul tersenyum kepada pohon asam. Terima kasih atas pertolonganmu. Aku tidak mungkin bertahan hidup tanpamu. Aku minta maaf kepadamu karena sudah tidak sopan, kata Saul kepada pohon asam. Pohon asam menerima permintaan maaf Saul dengan tersenyum. Akhirnya mereka bertetangga dengan baik. Aku, teman-teman.
Bagaimana kira-kira pesan-pesan yang terkandung dalam cerita? Ditahan dulu. Nah, gimana tadi ceritanya, seru sayang? Seru banget. Seru banget ya. Nah, anak-anakku yang hebat, setelah ini nanti kalian akan bekerja sama dalam kelompok ya. Satu kelompok ada 3 anak. Nah, perannya masing-masing itu ada yang menjadi kartografer, ada yang menjadi navigator, ada yang menjadi explorer. Apa itu Bu Ayu? Aku nggak tahu, ada yang tahukah maksudnya? Oke, Bu Guru jelaskan sebentar ya Mbak Fafa. Nah, nanti kalian bisa membacanya, kemudian membuat peta konsep atau mind mapping. Pernah kan? Sudah ya? Nah, fungsinya nanti ada yang akan menjadi kartografer. Ini dia, Bu Guru jelaskan dulu. Bentar. Ini dia. Ada yang menjadi navigator, ada yang menjadi explorer, dan juga ada yang menjadi kartografer. Landas, ini dia berubah menjadi pohon yang besar dan lebat. Sementara itu anak jadi pohon yang cantik. Iya. Dan teman-temannya selalu bertengger. Kelompok 1 dan kelompok 2 maju semuanya di bawah LKPD-nya. Kelompok sorry sayang. Kelompok New Zealand sama Jepang. Kelompok New Zealand sama Jepang maju. Ini apa? Ini kelompok apa tadi? Oke, New Zealand di sini. LKPD-nya saja, silahkan maju. Nah, dipegang dulu. Dipegang dulu ya. Sini sayang. Nah, kelompok Jepang. Ayo Mas Kevin. Sini sayang, ayo. Nah, maskernya dipakai Mbak cantik. Nah, ya. Tambah 1. Yang ada di tempat duduk harus menghargai temannya yang sedang berada di depan. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan terlebih dahulu hasil LKPD-nya. Judul cerita dongengnya apa? Pohon cemara dan Pohon? Yang keras suaranya, yang keras. pohon cemara dan burung kutilang. Pohon cemara dan burung kutilang. Terus tetangga barunya. Nah, soal pertama, siapakah tokoh dalam cerita Pohon Asam dan Tetangga Barunya? Tokohnya siapa saja, silahkan ditulis. Bu Guru mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja nak? 1 tentang dongeng, pesan yang terkandung dalam dongeng atau cerita. Terus yang kedua, buat mind mapping tadi sudah. Bekerja sama dalam kelompok itu adalah sikap yang kita latih pada hari ini. Walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, demikian tadi adalah video praktik baik yang sudah saya terapkan di kelas saya. Saya optimis dengan adanya praktik baik yang saya terapkan di kelas saya akan memberikan dampak positif untuk peserta didik saya, khususnya dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dan juga untuk sekolah saya pada umumnya. Bunga dahlia, bunga mawar di tengah kota. Mari wujudkan merdeka belajar. Murid cerdas, guru bahagia. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.